Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita membahas Ibrani pasal ke-7. Pasal ke-7 mulai dari bagian yang baru. 1 sampai 6 itu bagian yang lain, dan 7 sampai 10 itu juga pemenggalan para bagian yang lain. Ayat pasal 1 dan 6 menerangkan Kristus membawa kita masuk dalam tabir. Kristus menderita, masuk kemuliaan. Ini jalan yang dilampaui oleh Kristus. Dia lewat penderitaannya masuk dalam kemuliaan. Jadi, dia mengorbankan dirinya untuk kita. Dan juga dia berbuat demikian dari penderitaan masuk kemuliaan untuk memanggil kita untuk mengikutinya, mengikuti jalannya. Jalan ini yaitu masuk dalam kemuliaan, yaitu masuk dalam tabir. Dia telah masuk dalam tabir lewat penderitaannya dengan mengorbankan dirinya. Dengan demikian dia memanggil kita untuk masuk ke belakang tabir. Jadi kita sering-sering harus ingat. Jadi kita dengan berani menghampiri tata kasih karunia. Kemudian kita sampai pada pasal ke-6. Di ayat 19. Pengharapan itu adalah suah yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sesungguhnya Yesus melewati jalan ini memanggil kita untuk masuk ke dalam tabir. Di situ ada tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kemuliaan Tuhan ada pada tatanya. Jadi Tuhan ingin memberikan kepada kita sehingga agar Yesus membuka jalan ini. Jalan ini yaitu pada saat Yesus mengorbankan dirinya sendiri, dia mati. Bait suci tata bait suci terbelah. Jalan ini pada saat dengan demikian menyuruh kita untuk masuk di jalan itu. Pada masa itu kaum Kristen pada saat penindasan dalam penderitaan menuju jalan dunia atau menuju tata kasih karunia, menuju tabir tahta, mendapatkan keuntungan dunia atau mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kita harus mengambil keputusan ini, dan keputusan ini menurut dunia itu sangat gampang. Untuk bisa menghindar dari penderitaan, tetapi jalan menuju tabir Tuhan itu sangat menderita. Jalan penderitaan, jalan duniawi sepertinya sangat oke, tetapi tidak ada jalan keluar. Karena ada keabadian, sepertinya awalnya memang oke, tetapi
tidak ada yang kekal. Jalan menuju tahta Tuhan itu sulit, tetapi itu adalah satu yang menuju kekekalan. Dan pasal sebelumnya kita menerangkan tentang pengharapan, dan hari ini kita terus menerangkan tentang pengharapan. Pasal 7 sampai dengan 10. Menerangkan Kristus telah mengorbankan dirinya untuk kita. Sesungguhnya dia adalah jabatan imam. Menerangkan imam Kristus bagaimana dan kedudukannya yang mengorbankan dirinya untuk kita sebagai korban persembahan, dan kedudukannya yang membawakan hasil sehingga membawa kita untuk pada di hadapan Tuhan. Ayat pasal 1 sampai dengan 6 itu jalan yang diterangkan, jalan yang menuju kemuliaan. Kemudian mengapa setelah penderitaannya mendapatkan kemuliaan, mengapa jalan ini harus lewat penderitaan baru masuk pada kemuliaan? Kita sementara menghadapi penderitaan, apa artinya? Itu adalah satu pengorbanan seperti Yesus yang mengorbankan dirinya sendiri, dan kita juga harus seperti Kristus mengorbankan diri sendiri. Bermakna sekali, dan makna ini membawa kita di hadapan Tuhan. Dan juga hari ini gereja membawa petunjuk bagi gereja kita, kita bisa untuk berpaut pada Tuhan. Kita masuk dari pasal ke-7 dengan tema jabatan imam Kristus. Dari teks aslinya yaitu imam besar, priesthood, yaitu membawa kita pada kekekalan Tuhan. Bagi zaman sekarang lebih mementingkan diri sendiri. Dikatakan tentang imam Kristus, bagi mereka tidak ada begitu bermakna. Jadi saya menggunakan tema yang baru. Lewat Kristus kita bisa datang di hadapan Tuhan. Pada masa lalu Kristen menghadapi penindasan, tapi Paulus berkata kita bisa datang di hadapan Tuhan. Di situ ada kehadiran Tuhan di hadapan Tuhan. Setelah kita membaca 10 perintah Tuhan, kita bisa datang di hadapan Tuhan dan masuk dalam kehadiran Tuhan. Masuk dalam tabir Tuhan itu yaitu masuk dalam kehadiran Tuhan. Di pasal ke-7 dikatakan datang di hadapan Tuhan. Jadi kita tahu dalam keadaan seperti orang Kristen menghadapi penindasan, nyawa mereka, harta benda mereka pun tidak bisa dipertahankan. Pasal 1-6 mengatakan kita harus menghadapi penderitaan, jangan menghindar. Kalau kita menghindari kita akan mengarah pada dunia, maka kita akan kehilangan.
dalam menghadapi penderitaan kita akan mendapatkan kemuliaan, atau dikatakan dapatkan keselamatan yang abadi. Pada saat kita bertahan, kita sama seperti Kristus, kita mengorbankan diri kita sendiri, kita bisa berkait dengan Tuhan. Walaupun dalam penderitaan yang dibawa oleh penindasan, kita bisa berpaut pada Tuhan. Iya, kita harus menghadapi penderitaan, tetapi kita bisa bersama berpaut dengan Tuhan, kita bisa masuk dalam perhentian. Dalam jabatan imam dalam Kristus, bagi kita jabatan Kristus sebagai imam di dalam keadaan kita sekarang, kita bisa karena perantaraan Dia, kita bisa datang pada hadapan Tuhan. Walaupun masyarakat dalam keadaan apapun, walaupun betapa bahayanya virus ini, Tuhan bisa membawa kita di hadapannya lewat yang telah digenapi oleh Kristus. Kita bisa datang di hadapan Tuhan. Dalam kegelapan dunia ini kita tetap ada perhentian Tuhan, dan kita bisa mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Di pasal ke-7 dimulai, Paulus berkata pada kita 7 sampai dengan 10 4 bab dalam kitab kita hari ini melihat pasal ke-7. Saya membagi dalam 3 bagian kecil. Kristus sebagai imam lebih tinggi daripada Lewi, imam orang Lewi. Orang Lewi dipilih menjadi imam, tetapi jabatan Kristus dibandingkan dengan Lewi, imam Lewi lebih tinggi lagi, dan tanggung jawab juga tinggi. Jabatan imam Kristus menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar. 1 sampai dengan 3. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dari imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 10 dari semuanya. Kepadanya pun Abraham memberikan 10 dari semuanya. Kemudian menerangkan tentang Melkisedek. Dia adalah raja kebenaran, raja salam, raja damai sejahtera, tidak berapa, tidak beribu, tidak bersilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dia dijadikan dari anak Allah dan tetap menjadi imam sampai selamanya. Menerangkan tentang Melkisedek yang diterangkan ada kebersamaan dengan anak Allah. Mengapa dia mengatakan demikian? Pertama, dia katakan dia yang maha tinggi, tidak berbapa, tidak beribu, sama seperti anak Allah. Mengapa dia harus menerangkan demikian? Karena untuk menjelaskan di bawah, untuk hubungan antara Lewi dengan orang Israel. Suku Lewi dipilih dari antara Israel, dan dia sama dengan para saudaranya, tetapi dia terpilih. Demikian juga Yesus sama dengan Melkisedek, dengan menurut peraturannya.
dia dipilih sebagai imam. Seperti 12 suku orang Lewi yang terpilih. Ayat 10 sama dengan 10, subtema yang pertama, jabatan Melkisedek lebih besar daripada Imam Lewi. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 daripada rampasan yang paling baik. Imam Melkisedek, Abraham pun harus memberikan persembahan. Yang maha tinggi. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka itu adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Ayat ke-7, memang tidak dapat disangkal bahwa ia lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Melkisedek memberkati Abraham. Jabatan dari Melkisedek lebih tinggi daripada Abraham. Itu tidak disangkalkan lagi. Dia lebih tinggi jabatannya. Sampai ke-9, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam perantaraan Abraham dipungut juga 1/10 dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Melkisedek harus Abraham mengambil persepuluhan. Melkisedek mengambil persepuluhan dari Abraham, walaupun Abraham adalah dari bapak leluhurnya. Jadi jabatan Lewi Melkisedek lebih tinggi daripada Abraham, lebih tinggi dari Lewi. Yesus menurut peraturan Melkisedek menjadi imam. Dia sama dengan saudara-saudaranya dan juga sama kita, tetapi dia lebih tinggi dari kita dan tinggi dari Lewi. Jabatan Lewi juga tidak lebih rendah. Jabatan Lewi lebih rendah darinya. Jadi kita melihat jabatan Yesus sebagai Lewi lebih besar daripada Lewi di tema yang kedua 11 sampai dengan 19. Kita dengan perantaraan Yesus, jabatan imam yang diselesaikan datang di hadapan Tuhan. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seseorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun?
peraturan Harun bisa, mengapa tidak menurut peraturan Harun untuk mencapai kesempurnaan? Paulus pada saat saya melihat kitab Ibrani ini berkata, menerangkan tentang pengharapan dan kesempurnaan. Apa yang dimaksud dengan pengharapan ini? Pada saat kita paham akan perhentian Tuhan atau sabat Tuhan, maka kita baru memahami apa yang dimaksud dengan masuk dalam tabir. Yang mencapai pada kesempurnaan itu satu kerja, yaitu pelayan jabatan imam menuju pada tujuannya. Tujuan dari pelayanan imam atau jabatan tanggung jawab imam mencapai pada kesempurnaan. Kalau jabatan Harun, Imam Lewi, dia telah mencapai pada apa yang jabatannya harus dia kerjakan. Apa sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam menurut peraturan Melkisedek? Kalau Harun telah tercapai apa yang dikerjakan, seharusnya tidak perlu lagi seorang imam besar. Sebab jika imamat berubah, yang dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Jabatan imam Harun tidak sempurna, jadi harus berubah. Sebab yang hukum Taurat yang diadakan itu tidak sanggup dilakukan. Apa yang diperintahkan Tuhan tidak sanggup untuk dilakukan. Jadi tidak pada kesempurnaan. Dia tidak sanggup melakukan dan tidak sampai tujuan. Jadi apa tujuan dari Tuhan? Sesungguhnya tujuan dari Tuhan agar kita lewat dari jabatan iman ini digenapi, datang pada hadapan Tuhan, masuk dalam hadapan Tuhan, masuk dalam tabir Tuhan. Tetapi peraturan dari Harun tidak sampai di sini. Jadi dia harus menetapkan seorang imam besar, imam lagi. Yaitu jabatan imam harus berubah karena Harun tidak bisa untuk melakukannya untuk mencapai kesempurnaan. Karena kita tidak memahami mengapa imamat harus berubah, hukum Taurat harus berubah. Menurut teks asli Forbes, jika imamat berubah, yaitu jabatan imam dirubah karena dia tidak bisa melakukannya, tidak bisa mencapai tujuannya. Ada perlunya, karena ada perlunya hukum Taurat itu juga berubah.
Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab kita ketahui semua orang, yaitu Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Yang mengenal suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Yesus bukan suku Lewi. Dia dari suku lain, dari suku Yehuda. Musa tidak mengatakan tentang apapun tentang imam-imam pada saat dia mengatakan tentang imam. Dan hal itu jauh lebih nyata jika ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Yang menjadi imam bukan berasal peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita pada Tuhan. Kita tidak memahami apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Seperti jauh lebih nyata, sulit untuk apa yang dimaksud. Kita perhatikan di ayat ke-11. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah mencapai kesempurnaan, kata itu dimaksud yaitu dia tidak sanggup melakukan atau tidak mencapai tujuannya sebagai imam, sehingga dia mengangkat seorang imam besar yang tidak dikatakan oleh Musa, tetapi menurut peraturan Melkisedek dia ditetapkan oleh imam yang berdasarkan hidupnya yang tidak dapat binasa. Sebab Tuhan sendiri memberi kesaksian kepadanya, engkau adalah imam untuk selamanya menurut peraturan Melkisedek. Menurut dasar peraturan-peraturan manusia, seperti yang dikatakan di ayat 12, maka dikatakan imamat dan juga hukum Taurat harus berubah. Karena imam yang ditetapkan menurut hukum Taurat mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Jadi menurut kuasa hidup yang tidak binasa ditetapkan seorang imam. Karena hukum yang telah dahulu dibatalkan karena hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan tidak berguna. Mengapa hukum yang diadakan manusia itu tidak kekuatan dan tidak berguna? Peraturan-peraturan mandiri manusia sedikit kekuatan pun tidak punya dan juga tidak berguna, useless, yaitu tidak punya kekuatan dan tidak berguna, tidak sanggup, dia tidak bisa melakukannya. Jadi itu dibatalkan. Sebab dikatakan hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Di ayat ke-11, jabatan imam yang menurut sama seperti ayat 11 dikatakan oleh sebab masih perlu seorang ditetapkan menjadi imam, dikatakan oleh imamat itu
telah mencapai kesempurnaan, yaitu kesempurnaan yang sanggup dilakukan sampai pada tujuan. Jadi seperti mimbar juga punya tujuannya. Jadi membuat mimbar ini begitu rendah, sehingga saya tidak bisa melihat. Sama dengan yang maksud, yaitu mimbar itu tidak kekuatan dan tidak berguna. Kamu begitu pendek, aku tidak bisa melihat apa gunanya. Lebih baik saya taruh di bawah saja. Jadi harus membuat sama cocok, pas dengan pandangan mata. Terlalu tinggi ya tidak boleh, terlalu rendah tidak boleh, jadi harus pas. Maka di sini dikatakan punya kekuatan dan berguna. Kalau mimbar ini lebih rendah, jadi dia tidak kuat, tidak berguna. Jadi harus dibatalkan, harus membangun satu mimbar yang baru yang berguna. Di sini saya menerangkan tentang perumpamaan. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbul pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita pada Allah. Kita kurang memahami apa yang dimaksud di sini. Yang mendekatkan yang lebih baik. Yang lebih baik. Sesungguhnya yang lebih baik ini bertolak dengan yang tidak mempunyai kekuatan dan tidak berguna. Dahulu peraturan yang berdasarkan peraturan manusia yang menetapkan seorang imam itu tidak berguna dan tidak punya kekuatan apapun, tidak sanggup sebagai jabatannya, maka harus menetapkan seorang imam yang baru seperti yang dikatakan, yaitu imam yang lain yang ditetapkan, yang menimbulkan satu pengharapan yang lebih dekat, yang punya kekuatan, yang berguna, agar kita bisa dengan yang membawa pada kesempurnaan dan sekarang yang menimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita pada Allah. Dan kemudian lewat dari timbulnya pengharapan ini, kita yang mendekatkan kita pada Allah. Peraturan-peraturan manusia tidak ada yang mencapai kesempurnaan, tidak berguna, tidak punya kekuatan, dan tidak membawa pada kesempurnaan, tidak membawa kita mendekatkan kita pada Tuhan. Dia tidak punya kekuatan. Imam sendiri juga harus memberikan persembahan korban untuk dirinya sendiri. Dia tidak membawa pada kesempurnaan. Jadi setiap tahun imam besar lewat kemah pertemuan setahun sekali masuk dalam ruang Maha Kudus. Dia tidak bisa membawa apapun, hanya dia, tetapi Yesus mati untuk kita, masuk tabir terbuka sehingga kita bisa masuk perjanjian lama. Imam besar yang ditetapkan tidak ada yang mencapai kesempurnaan. Di sini dikatakan tidak membawa pada kesempurnaan, tidak bisa digenapi apa yang seharusnya imam lakukan.
Jabatan iman adalah sesungguhnya harus membawa orang pada Tuhan dan membawa orang untuk berkait dengan Tuhan, masuk dalam perhentian Tuhan. Tetapi Harun, suku Lewi, tidak sanggup melakukannya. Jadi Yesus datang untuk menggenapi semua ini, yaitu menetapkan seorang imam besar menurut peraturan Melkisedek yang berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Dia menderita untuk kita. Dia berjalan pada jalan ini. Dia dengan kemanusiawiannya berjalan pada jalan ini. Jadi dia 7 kali untuk taat sebagai manusia, dari Allah menjadi manusia dan mati di kayu disalibkan. Dia melewati jalan penderitaan. Jalan ini sangat berkuasa, berguna, yang membawa kita pada selamanya di hadapan Tuhan. Dia adalah anak Allah. Dia di antara saudara, dia ada di antara kita, dan seluruhnya pada membawa kita pada kesempurnaan di hadapan Tuhan. Yesus menjadi panglima keselamatan bagi kita. Dia yang melakukan semuanya ini. Seperti dikatakan Ibrani pasal kedua, dia bisa demikian. Dia sanggup sampai melakukannya. Lewi dan Harun tidak sanggup melakukannya. Jadi apa yang dilakukan demikian? Sesungguhnya karena peraturan hukum Taurat tidak sanggup dilakukan, sehingga membawa lebih baik lagi pengharapan untuk pengharapan yang lebih baik lagi. Lewat penggenapan dari Yesus, kita bisa datang pada hadapan Tuhan. Jadi kita bisa datang di hadapan Tuhan. Lewat Yesus, jabatan Yesus yang digenapinya, kita bisa mendekat pada Tuhan. Jadi pada masa itu, bagi kaum Kristen, apa yang dikatakan Paulus, kita sekarang menghadapi penindasan. Janganlah kita berjalan pada jalan duniawi, kita harus berjalan pada jalan sorgawi. Jalan ini walaupun menderita, tetapi kita bisa bersama dengan Tuhan, berkait dengan Tuhan. Kalau kamu berpaut pada dunia, kamu akan kehilangan nyawa. Tetapi kalau kita berpaut pada Tuhan, kita mendapatkan pertolongan. Jadi Tuhan sangat tahu apa yang kita perlukan, karena Injil yang diberitakan oleh Kristus seperti pedang bermata dua untuk menilik segala sesuatu. Dia melihat segala sesuatu, dia tahu dan juga dia merasakan segala sesuatu, karena dia juga telah mengalami jalan ini. Dia bisa menolong kita. Walau sekarang kita sangat sulit, tetapi Yesus bisa menolong kita, membawa kita pada Tuhan dan berkait dengan Tuhan. Dan sekarang yang mempengaruhi dunia ini memang punya daya tarik, tetapi kita harus berkait dengan Tuhan. Kita bisa melewati dunia ini, kita bisa menangkan dunia ini. Kita tidak takut akan penderitaan dunia ini, tetapi kita di dalam Tuhan, kita masuk dalam perhentian Tuhan, punya kekuatan, punya pengharapan. Kita bisa melampauinya walaupun di dunia ini, tetapi kita bisa melampaui dunia ini. Dan terus sampai 20 sampai dan 28, Yesus sebagai imam besar membawa kita pada kesempurnaan, membawa kita mendekat pada Allah. Di sini
titik poinnya yaitu selama-lamanya. Karena keterlambatan langsung sampai di ayat 28. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian pada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Menetapkan anak menjadi imam besar yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Seperti yang dikatakan di ayat 19, ada kebersamaan, yaitu menjadi sempurna. Yaitu sempurna. Yang dikatakan di ayat 19 itu, yang 28 dikatakan menjadi sempurna sampai selama-lamanya, menetapkan imam besar, menjadi imam besar, menjadi sempurna sampai selama-lamanya, yaitu sampai pada titik tujuan. Dulu imam yang ditetapkan tidak bisa sampai pada kita kesempurnaan atau tidak bisa mencapai tujuan, tetapi Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan yang ini yaitu yang menjadi imam besar, kita bisa sampai membawa kita pada kesempurnaan sampai selama-lamanya. Yesus yang telah mengorbankan dirinya sendiri di ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukan satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Imam-imam dunia, dia harus mempersembahkan korban untuk dosanya baru untuk umatnya, tetapi Yesus sekali untuk selama-lamanya. Sekali mempersembahkan dirinya, dia untuk selama-lamanya. Maka dikatakan dilakukan satu kali membawa pada kesempurnaan dan selama-lamanya. Imam dunia setiap hari dan juga tidak bisa membawa kita pada Tuhan. Dia untuk mempersembahkan dosa umatnya, tetapi tidak membawa kita masuk di dalam kesempurnaan. Tetapi Yesus, dia satu kali untuk selamanya, dan dia mempersembahkan dirinya yang membawa kita pada kesempurnaan. Dia lebih di ayat, saya balik lagi ke 20 tahun kalian tidak memahami. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Di ayat ini pengharapan adalah jaminan perjanjian yang lebih kuat, sama dengan yang di ayat sebelumnya. Yesus mengorbankan dirinya
duduk di sebelah kanannya Tuhan dan berdoa untuk kita. Dia menjamin jaminan yang kuat. Harun tidak kuat dan tidak punya kekuatan dan tidak berguna. Yesus anak Allah yang menurut peraturan Melkisedek mengorbankan diri sendiri penuh dengan kekuatan. Dan kekuatan ini bukan sekali, tetapi selama-lamanya. Selamanya hidup dan selamanya membawa kita pada Tuhan. Jadi dia adalah kuat dan berguna. Dia sanggup melakukannya, bisa melakukannya. Harun tidak bisa, tidak sempurna, tidak berguna. Tetapi Yesus, yang dilakukan Yesus sangat berguna, bahkan selama-lamanya. Jadi saudara semua, kita walaupun dalam keadaan apapun, keadaan ini bisa dikatakan dalam kegelapan dunia, virus di tempat tinggalmu sewaktu bisa terjangkit. Tapi iya, memang kita harus menurut peraturan pemerintah, kita harus swab dan juga kita harus dikarantina. Tetapi kita percaya Tuhan akan melindungi kita, sebab Yesus hidup selama-lamanya dan menjaga kita. Kita tetap menurut peraturan pemerintah, tetapi kita percaya Tuhan melindungi kita. Kita punya damai. Seperti sekali ini kita tidak beribadah pertemuan fisik. Kita mengambil keputusan ini dan kemudian pemerintah memberitahukan untuk kebaktian gereja berhenti. Jadi saudara-saudari kita mendengar sangat bersyukur karena semuanya itu ada di tangan Tuhan, telah diberitahukan kepada pastor. Jadi kita damai, jadi kita tidak kaget. Jadi kita dengan damai, dengan aman untuk melewati setiap hari. Walaupun di luar sangat sulit, tetapi di dalam kita penuh dengan damai. Yesus yang berdoa untuk kita, yang menjadi jaminan dalam hidup kita dan membawa kita pada Tuhan. Kita berkait dengan Tuhan. Damai ini, damai sejahtera ini bisa sampai selama-lamanya. Aman. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudara semua, mari kita semangat. Walaupun keadaan apapun, kesulitan yang kita hadapi, kegelapan yang sebesar apapun, kegelapan apapun, walaupun begitu seberapa besar gelapnya, tetapi Tuhan menyelamatkan 2022. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kiranya damai sejahtera-Mu ada di antara kami. Dan Tuhan, Bapa, kami berharap pada Engkau, kami menanti Engkau.
Saudara-saudara, di ayat ini Tuhan memberitahu kita, Dia menjadi imam imam besar yang membawa jaminan, yang membawa pengharapan yang lebih baik kepada kita. Saudara semua, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan karena Dia yang sebagai imam besar yang membawa kita pada pengharapan yang lebih baik dan untuk menuju pada kesempurnaan. Kita bersyukur bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur Tuhan. Ya, imam di dunia ini mereka bisa putus asa dan punya ada kelemahan, tetapi Tuhan kami bersyukur padamu karena anak-Mu yang tunggal Engkau telah memberikan Yesus Kristus bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hidup selamanya. Dia menjadi imam untuk selamanya, bahkan memberi kami pengharapan yang lebih baik dan lagi. Tuhan, kami datang, Engkau memberikan kami pengharapan yang begitu besar. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Yesus, terima kasih. Saudara yang di online, kita di dunia ini kita menghadapi kesulitan baik dalam virus ini, baik kesulitan dalam rumah atau perekonomian. Memberikan kita untuk tidak mengikuti jalan dunia, tetapi kita harus mengikuti Yesus Kristus. Kita harus taat yang membawa kita pada Tuhan dan juga selamanya pada hadapan Tuhan. Dia tahu akan keperluan kita. Dia membantu kita. Jalan dunia seperti menarik kita, tetapi itu ada jalan menuju maut. Tetapi jalan bersama Yesus membawa kita berkait dengan Tuhan. Saudara semua, mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah aku percaya akan Engkau. Kami tidak mengandalkan untuk di dunia ini. Kita bawa kesulitan yang kita hadapi, tekanan kita terhadap perekonomian, keluarga, atau bermacam apapun, kita datang ke Tuhan. Tapi bersyukur, seperti hari ini dikatakan, kita punya imam yang besar yang hidup selamanya. Kita berdoa pada Tuhan agar segala ketakutan kita, segala kekhawatiran kita beritahukan kepada Tuhan. Kesulitan kita beritahu pada Tuhan. Kita pilih untuk mengikuti Dia, memilih kita. Dia Tuhan yang menolong kita, yang menyelamatkan kita. Mari kita berdoa untuk hati kita.
saya mendengar Tuhan berbicara pada saya, anakku janganlah takut karena aku menyertaimu. Allah yang engkau percaya adalah yang hidup. Aku selalu bersamamu yang berkuasa. Bahkan aku akan melakukan suatu karya yang besar. Apa yang orang lihat, apa yang kamu dengar sepertinya tidak baik. Tetapi Tuhan berfirman, janganlah takut. Akan ada kabar baik datang pada Hong Kong karena aku di sini yang berkuasa. Harus percaya sampai sampai pada akhirnya. Berani. Tuhan berkata, berfirman, berani dan berani. Aku menyelamat kamu, menyelamat sampai pada akhirnya. Dan aku, jangan percaya apa yang mata kamu lihat, apa yang kamu dengar. Aku pasti akan melindungi Hong Kong. Ada kabar baik yang akan kamu dapatkan. Mari saudara kita berdoa. Allah yang hidup berdoa bagi kita. Ada kabar baik yang ada pada kita. Dalam saat yang sulit kita lebih banyak lagi berpaut pada Tuhan. Aku harus punya iman, harus percaya. Karena Engkau Allah yang baik. Engkau adalah jaminan bagi kami. Engkau sendiri yang menjadi jaminan yang kuat bagi kami. Dan selamanya jaminan untuk ini, untuk selamanya. Yesus, Engkau adalah jaminan bagi kami. Tuhan akan memberikan kabar baik. Kita bawa semua ini kita berdoa. Kita berdoa agar bisa memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Di dalam kesulitan ini, saatnya kita untuk menginjilkan. Mohon Tuhan untuk mengurapi kita. Agar Tuhan memberi kita hikmat. Virus ini tidak bisa untuk menghalangi kita memberitakan Injilnya Tuhan. Kita adalah juga sebagai wakil sebagai imam. Kita punya kekuatan. Kita adalah yang imannya ditetapkan oleh Tuhan. Kita punya kekuatan. Bawa aku masuk dalam kehadirat-Mu. Hatiku merindukan kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Di ayat 28 yang terakhir. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan Allah yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Mari kita pejamkan mata. Kita letakkan tangan kita di atas hati kita. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus berbicara pada hatimu. Yesus telah menggenapi segala sesuatunya untukmu. Dia satu kali mengorbankan dirinya untuk memberikan kita pada kesempurnaan sampai selama-lamanya. Kita bisa datang di hadapan Tuhan
berkait dengan Tuhan, masuk dalam perhentian Tuhan. Walaupun bagaimanapun virus ini, hati kita terus pada Tuhan, masuk pada hadirat Tuhan. Kamu penuh dengan damai. Tuhan menjagamu, memeliharamu. Di zaman penuh dengan kegelapan ini, menyaksikan akan kekuatan Tuhan. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Mohon Tuhan untuk memberkatimu. Damai sejahtera Tuhan ada padamu. Dan juga lewatmu, dengan perantaraanmu banyak orang mengenal Yesus Tuhan. Tuhan berkata, anakku, apapun yang engkau perlukan, aku akan menyediakan. Kamu mohon, aku akan memberikan. Akan menggenapi. Tuhan memberi, Tuhan melindungimu. Saudara semua, mari kita angkat kedua tangan kita. Di tempat di mana kamu berdiri, mohon Tuhan untuk memberikan makanan dan minummu, keluargamu, di tempat kota negaramu. Roh Kudus, sekarang curahkanlah damai sejahtera-Mu. Angkatlah, ambil semua segala virus ini, ketakutan ini, karena Yesus telah satu kali mempersembahkan dirinya sebagai keselamatan untuk selamanya. Hapuskanlah segala virus ini. Jagalah umat-Mu, Tuhan. Jagalah umat Tuhan. Tuhan mengambil hasil dari keselamatan-Mu. Mohon Engkau menolong kami agar sampar ini, pandemik ini segera berhenti. Segala virus yang berubah, perubahan virus dari COVID-19 ini harus berhenti, dihapuskan. Tuhan, mohon Engkau kedamaian-Mu tercurah bagi kami, keselamatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.